Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ganiati Faradua sebagai moderator pada hari ini. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sirkumsisi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu beberapa teman-teman saya untuk presentasi pagi ini. Yang pertama ada Dava Aulia dengan NIM H1A020025, ada Diki Wahyudi dengan NIM H1A020027, ada Dinda Puspitasari dengan NIM H1A020028, Dinda Salsabila dengan NIM H1A020029, Dira Kurnia Rizky dengan NIM H1A020030, Elrika Nadia Rahma dengan NIM H1A020033, Elviana Safiranisa dengan NIM H1A020034, Erdira Natasha Putri dengan NIM H1A020035, Fatika Rudia Ahda dengan NIM H1A020036, Febi Anggi dengan NIM H1A020037, Viana Damayanti dengan NIM H1A020038, Gaida Gita Safitri dengan NIM H1A020039, serta saya sendiri Gani Hati Faradua dengan NIM H1A020040. Mengenai untuk PPT hari ini, beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama tentang pengertian dan sejarah dari sirkumsisi. Kemudian yang kedua ada tata laksana sirkumsisi. Yang ketiga ada sirkumsisi dalam Islam dan kedokteran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian akan diawali dengan pengertian dari sirkumsisi yang akan dijelaskan oleh Dinda Puspitasari. Kepada Dinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sirkumsisi. Jadi sirkumsisi berasal dari bahasa Latin yaitu circum yang berarti memutar dan caedere yang berarti memotong. Nah, sirkumsisi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah khitan yang berasal dari kata khotana yang berarti memotong. Nah, sedangkan kalau kita di Indonesia itu lebih sering disebut dengan istilah sunat. Secara terminologis, sirkumsisi, khitan atau sunat adalah membuka atau memotong kulit atau kuluf yang menutupi ujung kemaluan agar bersih dari najis. Selain itu, Abdullah Nasis Ulwan mengungkapkan bahwa sirkumsisi adalah memotong, yaitu tempat pemotongan penis yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara. Baik, selanjutnya itu sejarah sirkumsisi. Jadi khitan ini di Asia menurut ahli etnografis itu menunjukkan bahwa praktek khitan dilakukan oleh bangsa-bangsa pengembara yaitu bangsa Semit, Hamitoid di Asia Barat Daya. Adapun di Indonesia sendiri, khitan ini bagi laki-laki sudah ada sejak sebelum Islam datang pada zaman Majapahit. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rida. Baik, terima kasih Erdira. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sejarah sirkumsisi. Khitan sangatlah erat keterkaitannya dengan budaya Semitik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Menurut Islam, Kristen, ataupun Yahudi, khitan bermula pada tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan khitan sebagai suatu simbol dan tanda ikatan perjanjian suci antara Nabi Ibrahim dan Allah. Khitan menurut tradisi bukanlah suatu proses bedah kulit yang bersifat fisik semata, tetapi lebih dari itu, yakni menunjukkan arti dan esensi mendalam dan kesucian. Khitan dilambangkan sebagai simbol dari suatu pengalaman spiritual yang sangat berarti. Membedah kulit atau membukanya dilambangkan sebagai membuka tabir kebenaran yang selama ini tampak samar. Sekian dari sejarah. Terima kasih.
Kemudian untuk tata laksana sirkumsisi sendiri itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu untuk tata cara dari sirkumsisi itu sendiri, kemudian waktu pelaksanaan sirkumsisi, dan juga walimah atau perayaan sirkumsisi. Nah, untuk tata cara pelaksanaan sirkumsisi itu harus memotong kulup atau kulit yang menutupi ujung zakar atau kepala zakar. Nah, sirkumsisi ini dikatakan wajib apabila laki-laki sudah balik, karena dengan adanya sirkumsisi maka kesucian dari seorang laki-laki itu sudah sempurna, yang mana kesucian itu merupakan hal yang wajib, terutama salah satu syarat untuk melakukan sholat. Nah, kalau sunnahnya itu bila dilakukan bagi laki-laki yang belum balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Iya, untuk pelaksanaan hitan itu sendiri ada waktu yang dianjurkan, yang mana disebut sebagai waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar ini ada beberapa waktunya. Yang pertama adalah hari ke-7 atau seminggu setelah dilahirkan, terus 40 hari setelah lahir, dan juga ketika mencapai pada usia 7 tahun. Itu adalah contoh-contoh dari waktu ikhtiar. Selanjutnya adalah walimah khitan. Pada dasarnya walimah itu sendiri memiliki arti perayaan. Dalam bahasa Arab, walimah itu berarti perayaan. Walimah ini ada banyak contohnya, bukan cuma hitan aja, ada walimatul urus. Walimatul urus ini untuk perayaan pernikahan, ada juga akikoh untuk merayakan kelahiran anak, dan juga ada walimah hitan ini sendiri. Walimah hitan ini menurut beberapa ulama ada yang berpendapat berbeda. Menurut Imam Nawawi, walimah hitan ini diperbolehkan untuk dilaksanakan, sedangkan menurut Imam Ahmad walimah hitan ini tidak dianjurkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu sirkumsisi dalam Islam. Yang pertama, tujuan dari hitan sendiri adalah untuk menjaga agar tidak adanya kotoran terkumpul pada dan tidak mengurangi kenikmatan pada saat berhubungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hukum hitan dibagi menjadi 3, yaitu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya sunnah, yaitu dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ada juga wajibnya hitan bagi laki-laki. Yang pertama, hitan merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, laki-laki yang baru masuk Islam wajib hukumnya untuk melakukan hitan. Yang ketiga, hitan merupakan pembeda antara umat Muslim dan Nasrani. Dan yang keempat, menghilangkan sesuatu dari tubuh tidaklah diperbolehkan. Selanjutnya, sirkumsisi dalam kedokteran. Ada banyak manfaat dari sirkumsisi ini dalam dunia medis, yaitu yang pertama mengurangi risiko infeksi penyakit seksual menular seperti infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita dan juga penyakit herpes dan sifilis. Kemudian yang kedua, mencegah fimosis yang merupakan penyakit pada penis seperti nyeri pada kepala atau pulp penis. Kondisi ini bisa menyebabkan radang pada kepala penis yang disebut dengan balantis. Selanjutnya yaitu manfaat dari sirkumsisi dalam kedokteran, yaitu mengurangi resiko infeksi saluran kemih yang merujuk pada masalah ginjal. Infeksi ini umumnya lebih sering terjadi pada orang yang tidak menjalani sunat. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko kanker penis. Hitan itu bermanfaat untuk menghilangkan kotoran dan peradangan yang kronis bagi penis. Jadi yang mana peradangan inilah yang akan memicu timbulnya kanker penis. Sekian dari manfaat sirkumsisi dalam kedokteran.
Kesimpulannya, dalam aturan Islam itu sendiri, hitan menjadi salah satu tuntunan yang dilaksanakan pemeluknya, baik laki-laki maupun wanita, di mana hitan dilaksanakan wajib ketika sudah balik. Terdapat juga waktu sunnah untuk melakukan hitan pada seorang anak laki-laki, yaitu ketika ia belum balik. Hitan ini juga memiliki tujuan untuk mencegah risiko penyakit menular. Baik, terima kasih Diki atas kesimpulannya. Jadi berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat makalah maupun PPT ini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan. Terima kasih juga untuk Bu Leni. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.